Apa itu kipas ya? Oh, rice paper lagi diguyur air. Emang cocolan ini lagi rame banget, enak banget Mas Sawel. Ini pakai sambal apa aja tuh udah enak banget. Bikin aja lagi. Kemarin aku pakai rice paper bundar, sekarang aku pakai rice paper kotak, well. Ini air anget guys ya, aku celupin aja ke air anget. Terus aku lipat aja begini, tebelnya segini jadinya. Rendam lagi sebentar biar basahnya merata. Lalu angkat aja begini. Ini jadi kayak karet loh. Ini potongan tongkol yang udah mateng kita cacak aja begini, well. Dan aku tambahkan sambal kacang, kecap ikan, aduk-aduk sampai merata. Cabai rawit potong kecil-kecil begini aja. Rice paper yang udah lentur kita potong-potong. Nah terus kita cocolkan di sambal yang tadi. Itu jujur enak banget. Kalian boleh coba deh, pasti ketagihan. Cocol pakai sambal terasi yang sasetan 1.500 kek, atau bikin sambal sendiri aja. Masukin ke mulut mungil tuh bener-bener nagih banget, well. Rice paper dibikin apa nih tuh? Oh, digulung-gulung. Oh, dibikin cendol. Kayaknya enak banget. Bener enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin rice papernya dan celupin di air anget. Celupin merata bener-bener sampai melentur begini. Dan kita tiriskan di telenan. Nah setelah udah adem kita gulung-gulung begini aja, well. Gulung sampai mentok dan kita tarik-tarik begini. Supaya jadi mengecil gitu, well. Nah kita potong kecil-kecil aja sesuai selera kita. Nah setelah semua udah terpotong, gula aren kita masak, kita bikin kuah. Nah kalau di sono kan sambil dimasak ya, tapi aku rendem aja Direndam aja bener-bener sampai meresap manisnya. Tadi aku cicipin rasanya tuh enak banget sumpah. Masukin semua ke gelas, tambahin es batu, tambahin susu cair, tambahin lagi gula arennya tadi. Gampang bikinnya. Masukin ke mulut mungil aja. Bulan puasa bikin begini deh. Gampang banget bikinnya, enak banget, rasanya asli. Kalian bisa coba deh di rumah. Rice paper. Dicelupin ke batok kelapa. Oh, maksudnya ini pengganti daging kelapa. Enak banget itu kayaknya. Iya, coba bikin aja. Langsung ke tempat tukang kelapa muda, beli satu dipotes atas bawahnya aja. Karena di rumah aku bakal potes sendiri, well. Potesnya pelan-pelan begini takut airnya muncrat. Nah ini masih kurang lebar, jadi aku lebarin lagi pakai pisau. Air kelapanya masih penuh, guys. Nah siapin rice papernya. Penasaran loh dengan rasanya loh. Aku gunting jadi 2 aja. Lanjut aku celup-celupin ke kelapa mudanya. Rice papernya aku pakai 3 atau 4 lembar aja. Kebanyakan takut gak enak, jadi mubazir deh. Celup sebentar aja tuh udah lentur begitu, well. Wow, jadi kayak bihun gak sih? Cuman melebar gitu ya. Masukin ke mulut mungil tuh emang rasanya kayak bihun, well. Jadi rasanya kayak bihun perpaduan sama air kelapa gitu. Tapi air kelapanya bener-bener seger banget loh. Kelapa cengkir atau kelapa masih muda ini, apa mau bikin rujak kayak gini lagi, guys? Bukan lah. Pokoknya dari kelapa cengkir atau kelapa muda ini aku mau bikin yang seger-seger. Wow, cakep banget, dalamnya warnanya pink. Ini dagingnya bener-bener bagus banget loh. Pertama aku tuang-tuang dulu air kelapanya, well. Ini kelapanya seger, rasanya manis. Nah terus kelapa mudanya aku belah jadi 2 gini. Bener-bener warnanya indah banget. 5 buah aku jadi belah-belah 2 semuanya. Nah airnya aku saring dan tuang lagi di panci kecil. Dan aku pakai Nutrijel yang rasa kelapa muda. Dan tuang-tuangkan aja di air kelapanya tadi. Aduk-aduk sampai merata. Kita rebus bener-bener sampai mendidih banget. Lalu tuang-tuangkan ke batok kelapanya. Jadi ini isinya 10, guys. Udah semuanya diamkan sampai kesat. Nah ini udah kesat, guys. Coba aku kerok dan ternyata bisa langsung kecongkel begini, well. Ini kayak kolang kaling gak sih? Langsung masukin ke mulut mungil aja. Ini jauh lebih enak dari buah kolang kaling, buah lontar. Seger, ini buat diet cocok banget loh, guys. Manis dari kelapa mudanya tuh rasanya lebih enak banget. Kalian bisa coba deh, bener-bener ini enak banget, sumpah. Kelapa cengkir lagi. Oh, itu enak banget rujak loh. Kemarin tuh aku sering banget rujak ini jadi ketagihan mulu, well. Ini kelapa cengkirnya lumayan mahal, guys. Karena dalamnya tuh warnanya pink kayak gini tuh. Ini aku belum pernah yang ngerasa warna pink ini. Tapi kelihatannya kayaknya manis loh ini. Coba aku belah aja. Nah, di dalamnya tuh kayak gini, well tuh. Coba aku belah lagi, ini kayak cakep banget tuh. Penasaran rasanya gimana ya? Rasanya sama, guys. Nah, aku cocolannya pakai sambal instan aja yang begini. Kayaknya ini enak banget, gurih, manis gitu. Masukin aja ke mulut mungil.
Ini tuh enak buat gurih, manis, pedes gitu. Sekarang sukun matang lagi rame banget. Aku baru tahu seumur-umur, guys, kalau sukun matang tuh seenak ini, well. Ketagihan gak tanggung-tanggung, aku langsung beli 2 lagi. Yang satunya belum matang, yang satunya tuh udah gembor-gembor matang banget, guys. Langsung aja aku seset-seset dan dibuka begini aja. Wow, bentukannya tuh shining banget. Kebayangin kalau udah masuk ke mulut tuh lembut gitu. Aromanya wangi banget. Ini tuh mix campuran antara durian dan alpukat. Jadi teksturnya tuh kayak margarin atau es krim gitu, guys. Masukin ke mulut mungil tuh lembut banget, enak banget. Kalau udah dikopet kulitnya tuh berasa kayak es krim gitu, guys, tapi kulitnya burik di luarnya. Coba kita keruk lagi. Wanginya, dan aku tuh suka dengan teksturnya tuh. Bukan hanya wangi, tapi rasanya tuh bener-bener enak banget, well. Jadi nagih banget, langsung cas gitu di mulut. Coba aku belah ya, kayak bener-bener shining, glowing gitu loh. Dan dalamannya tuh bentukannya begini tuh, guys. Tadi tuh aku beli 2 20.000. Tapi kalau makan di garot begini tuh teksturnya kayak sirsak, well. Seblak jelly dari Bungkus, well. Jadi seblaknya tuh dibikin mie kenyil-kenyil gitu, guys. Ih, menarik loh. Wih, lezat. Nggak sanggup gua kalau lihat yang lezat-lezat begitu. Langsung aja bikin. Ini aku pakai jelly yang warna plain, ditambahin lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, dan penyedap rasa. Direbus sampai mendidih, dan siapin loyang begini. Sor dituang, diamkan sampai adem dan kesat. Setelah udah kesat bentukannya seperti ini, well. Lanjut dilipat-lipat aja begini, dan dipotong-potong berbentuk mie seperti itu, guys. Nah, kayak gini nih. Nah, ini sisihkan dulu. Siap bikin bumbunya. Cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, kencur, garam, gula, penyedap rasa. Takarannya sesuai selera kita aja. Lanjut dikepruk-kepruk aja begini. Dikepruk-kepruk sampai lonyo. Nah, halusnya seginilah ya. Langsung sor minyak. Aduk-aduk sampai merata. Masukin mie jelinya, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Sampai bentukannya ngiler seperti ini, well. Taburkan lagi dengan daun bawang. Emang kelihatannya kayak menggoda banget gitu. Tapi nggak tahu rasanya nih. Masukin aja ke mulut-mulut mungil. Oh, ini tuh enak, guys. Bener-bener lumayan enak. Yuk, guys, bikin. Apa itu rice paper? Oh, dibikin apa itu ya? Dicocolin ke sambal. Apa ya emang enak itu? Pada bikin. Kayaknya enak banget itu. Coba bikin aja. Aku siapin 2 bungkus rice paper. Ini cuma 2, isinya sedikit. Cuman kalau dilipat-lipat ntar jadi tebel juga kan ya. Lanjut aku guyur aja di air keran. Biar semua kecelup rata, kita bolak-balik begini, well. Pokoknya sampai bener-bener semua basah. Nah, semua udah ngamplek, kita sisihkan. Lanjut kita bikin bumbunya. Ini gula, garam, kacang kita kepruk-kepruk begini. Setelah udah halus kita pindahkan ke piring. Tambahkan sambal dan gunting-gunting cabai rawit. Peresin jeruk nipis. Nah, dan aku tambahkan kecap ikan. Aduk-aduk sampai merata. Rice paper yang udah ngamplek kita lipat begini. Tuh kan jadi tebel begini, guys. Lanjut kita gunting lagi. Nah, dia tuh kayak karet. Bisa mulur-mulur begini tuh, well. Lanjut kita cocolkan ke sambelnya. Ini kayaknya enak ya. Pastikan bumbunya enak, sedap, dan masukin aja ke mulut mungil. Gak expect bener-bener seenak ini, well. Itu inisiatif makanan dari luar loh. Seblak jelly dari Bungkus, well. Jadi seblaknya tuh dibikin mie kenyil-kenyil gitu, guys. Ih, menarik loh. Wih, lezat. Nggak sanggup gua kalau lihat yang lezat-lezat begitu. Langsung aja bikin. Ini aku pakai jelly yang warna plain, ditambahin lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, dan penyedap rasa. Direbus sampai mendidih, dan siapin loyang begini. Sor dituang, diamkan sampai adem dan kesat. Setelah udah kesat bentukannya seperti ini, well. Lanjut dilipat-lipat aja begini, dan dipotong-potong berbentuk mie seperti itu, guys. Nah, kayak gini nih. Nah, ini sisihkan dulu. Siap bikin bumbunya. Cabai hijau, cabai rawit, bawang putih, kencur, garam, gula, penyedap rasa. Takarannya sesuai selera kita aja. Lanjut dikepruk-kepruk aja begini. Dikepruk-kepruk sampai lonyo. Nah, halusnya seginilah ya. Langsung sor minyak. Aduk-aduk sampai merata. Masukin mie jelinya, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Sampai bentukannya ngiler seperti ini, well. Taburkan lagi dengan daun bawang. Emang kelihatannya kayak menggoda banget gitu. Tapi nggak tahu rasanya nih. Masukin aja ke mulut-mulut mungil. Oh, ini tuh enak, guys. Bener-bener lumayan enak. Yuk, guys, bikin.
apaan itu bagus banget ya? Ih, lucu banget. Oh, kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, Well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-kupas kelapa muda ini, Well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya. Tambahin sedikit pasta kelapa muda. Tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah, aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh, sialan. Masuk ke kulkas biar kesat. Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, Well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya, emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah, aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, Well. Percobaan 1, masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja, gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet, meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua. Tapi enak loh. Kelapa muda lagi tuh ya. Wow. Oh, dirujak lagi ya. Ini tuh emang bener-bener enak banget, sumpah. Iya bener loh, enak. Bikin lagi aja. Aku siapin kelapa muda yang paling kecilnya. Itu bener-bener sekepel banget loh. Yaudah, aku mau bikin bumbunya dulu. Kacang tanah yang udah mateng, cabai, garam, gula aren. Lanjut kita kepruk, gerus begini aja, Well. Tambahkan cabai lagi biar pedasnya mantep. Tambahkan air sedikit lalu gerus lagi begini. Nah, sekira segini lah ya. Aduh, aku udah haus banget nih. Butuh yang seger-seger, Well. Aku mau buat teh cap solo aja, Teh cap solo ini teh tubruk instan dengan daun melati dan gula asli. Tenang aja, Well. Ini tuh udah ada gulanya. Wanginya mantep banget. Ini bisa diseduh panas dan juga bisa dicampurin dengan es. 1 saset tuh airnya 150 ml. Aduk aja 8 kali begini. Masukin ke mulut mungil tuh langsung seger sampai tenggorokan dan lak-lakan. Ada rasa waskitel, wangi, sepet manis, dan kental. Kelapa mudanya aku potek-potek dan kopet-kopet aja begini. Lalu kulitnya set begini aja, Well. Nah, jadi ini tinggal dagingnya aja. Lalu campurin ke sambelnya. Ini tuh gurih, krenyes, renyah. Dan minumnya pas banget pakai teh cap solo. Kelapa muda coelin ke sambelnya aja begini tuh. Masukin aja ke mulut mungil. Jadi dia tuh bolong berdaging begini, guys. Langsung coelin aja ke sambelnya, masukin lagi. Nah, dia tuh bisa dibelah begini kayak mangga gak sih? Itu bener-bener renyah banget. Cocol lagi begini, masukin ke mulut mungil. Teh cap solo tersedia di e-commerce, di supermarket lokal, dan toko-toko kesayangan kalian. Follow juga akun @tehcapsolo_id ya, Well. Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh, kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, Well. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, Well. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya. Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu, guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu, guys?